Saya minta tolong supaya Romo yang menjawab. Oke. Pertanyaan penting sekali. Pertanyaan saya dulu kepada agamaku Katolik. Bisakah sesuatu yang tidak suci lahir dari yang suci? Tidak. Bisakah sesuatu yang tidak suci melahirkan yang suci? Bisakah sesuatu yang suci melahirkan yang tidak suci? Dilahirkan dari yang tidak suci? Tidak, bro. Belum, tidak. Bisakah engkau keluar dari sampah kakimu tetap bersih? Oh, bisakah aku keluar dari sampah Dan kakimu tetap bersih? Nggak bisa. Tidak. Bisakah engkau bersih ketika engkau keluar dari sawah yang berlumpur? Bisakah aku? Tidak. Kalau begitu, bagaimana Kristus yang kudus keluar dari perempuan yang tidak imakulata? Lukas 1 ayat 35. Bisakah anak Allah yang kudus ini keluar dari sesuatu yang tidak kudus? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Grace, agamaku Katolik. Kalau Maria berlumpur, Yesus juga harus keluar? Berlumpur. Logikanya begitu. Bagaimana di situ dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu kudus, anak Allah. Kalau Maria berlumpur, Yesus juga harus keluar Berlumpur. Kalau Maria itu sampah dan berdosa seperti yang sebelah katakan itu, maka yang keluar juga harus Berdosa. Oke. Itu alasan Terima kasih, pertama. Mas. Yang kedua, masih banyak ya. Oh ya, maaf Romo. Alasan yang kedua, bantu dulu Lukas 1 ayat 28. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ingin penting sekali. Di situ, maaf ya saya omong sedikit kata aslinya, kehiritomene. Lukas yang sama yang juga menulis, bantu dulu kisah 6 ayat 8. Dia menggunakan juga dua terminologi yang sama, yaitu diterjemahkan ke Indonesia penuh rahmat, penuh kasih karunia, tetapi di kata aslinya digunakan dua kata yang berbeda. Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, di situ hal yang penting, ibu siapa tadi, maaf? Romo. Agak Nama aslinya tadi? Febri. Di situ Lukas yang sama yang menulis tentang Maria, tentang Stefanus, diterjemahkan ke Indonesia dengan kata yang sama, penuh rahmat, tetapi kata aslinya untuk Maria penuh rahmat tapi keritomene, untuk Stefanus penuh rahmat tetapi pleres kerito. Apa itu pleres kerito? Untuk Stefanus penuh rahmat pada saat itu. Sesudahnya dia tidak penuh rahmat lagi, dan sebelumnya dia tidak penuh rahmat. Ibu bisa mengerti. Sedangkan untuk Maria digunakan kata kehiritomene, artinya penuh rahmat itu dalam pengertian Maria pasif,
dikuduskan sebelum, dikuduskan sementara, dan dikuduskan selamanya. Karena itu apa kata Maria dalam Lukas 1 ayat ke-47? Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tahan dulu. Karena itu hatiku bergembira, dan ayat 46, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira. Oke, bantu dulu, dua, lengkap. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Satu-satunya di dalam Injil yang mengatakan Allah juru selamatku pertama kali di dalam perjalanan perjanjian baru, Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku. Bukan karena Maria berdosa, tetapi kita ini masih butuh 33 tahun lagi supaya Yesus lahir dan mati di salib untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Sedangkan Maria, karena keheritomene tadi, penuh rahmat itu, maka Maria mengatakan, hatiku bersukacita. Dia mengatakan Allah juru selamatku. Yesus di mana? Kandung. Iya, masih di kandung. Baru beberapa hari malaikat pergi kunjung dia, lalu dia kunjung Elizabeth. Yesus ada di mana? Sudah lahir. Masih di kandungan. Kita yang lain ini baru bisa mengatakan Yesus juru selamat ketika dia mati di salib dan menyelamatkan kita. Maria ini belum. Maria ini belum melahirkan Yesus, dan Yesus belum mati di kayu salib sudah mengatakan Allah juru selamatku, dan janji kepadanya mulai dari Abraham sampai kapan? Ayat 55. Ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena itu penting sekali. Segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Tetapi sampai kapan? Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai kapan, Febri? Janji itu Sampai selama-lamanya. Berarti yang tidak mau katakan Maria berbahagia bukan keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Bukan saudaranya Yesus. Kita tahu keturunan siapa yang melawan, menentang keturunan Hawa. Di dalam Kejadian 3:15 kita tahu yang memusuhi perempuan itu, yang tidak mampu mengatakan Maria berbahagia sampai selama-lamanya, karena mereka bukan keturunan dari perempuan yang melahirkan juru selamat. Lukas 1 ayat 29, Maria takut. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Apa kata malaikat? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Cukup, hanya 30. Berarti teman-teman saudara yang terkasih, sola gratia, hanya kasih karunia. Kalau mereka mau konsisten dengan sola gratia, mereka harus mengakui ayat 30 itu siapa yang menerima kasih karunia pertama di dalam perjanjian baru. Tolong dibaca. kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya, kalau Protestan konsisten, Febri, dengan
sola gratia, hanya kasih karunia, mereka harus mengakui siapa yang menerima kasih karunia pertama. Ini langsung dari malaikat omong dong, utusan Tuhan. Siapa? Maria. Bunda Maria. Bunda Maria. Gugur. Sola gratia tanpa Maria. Karena pribadi pertama dalam perjanjian baru yang menerima kasih karunia siapa tadi? Bunda Maria. Kenapa tidak diakui? Itu yang dapat. Yang kedua, yang ketiga. Saya belum masuk ke Immaculata ya. Ini kita pelan-pelan dulu. Yang ketiga. Baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 5. Ayat 6 ya. Coba 5 dulu. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Tahan dulu. Kalian tahu apa yang dibuat oleh Yesus? Kalian tahu? Menyatakan dirinya supaya ia Aku baca dulu. Baca kalau saya bilang itu. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tahan dulu. Setiap orang yang ada di dalam Yesus, di dalam Tuhan, tidak Romo. Bersalah. tidak berdosa. Sekarang kita ini masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan. Sedangkan Maria, Lukas 1 ayat 35. Siapa yang ada di dalam Maria? Ayat 35. Siapa yang ada di dalam Maria? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita ini masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan, supaya tidak berdosa lagi. Sedangkan di dalam Maria ada kehadiran berapa pribadi? Ayat tadi barusan dibaca. Di dalam Maria hadir berapa pribadi? Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kita masih berjuang supaya berada di dalam Tuhan. Sedangkan Tuhan berada di mana? Di dalam Maria. Di dalam Maria. Di dalam siapa? Bunda Maria, Romo. Lalu kenapa kita bilang berdosa? Kalau kita berjuang berada dalam Tuhan, kita tidak berdosa lagi. Sedangkan yang Tuhan berada di dalam dia, kita masih katakan berdosa. Bukankah itu pemikiran yang kurang ajar? Baca kembali. Kita sandingkan itu. Baca kembali 1:35 itu disandingkan kembali 1 Yohanes 3 ayat 6. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Berarti yang keluar dari perempuan itu kudus atau tidak kudus? Kudus. Tidak. Makanya tadi saya tanya sebelum mulai tadi kepada Febri, apakah ketika engkau keluar dari lumpur, engkau tidak kotor? Kalau Maria tidak imakulada, bagaimana tadi janji yang mengatakan engkau akan melahirkan kudus yang akan disebut kudus, anak Allah, kalau Maria berdosa? Dan kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 6. Kita ini masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan, supaya kita jangan berdosa, sedangkan Tuhan memutuskan untuk berada di dalam Maria. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ayat 7. Anak-anakku,
Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lanjut. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya Tanda anak-anak dulu, tunggu dulu. Benih Allah itu ada di dalam dia. Roh Kudus akan turun atasmu. Bukan dalam pengertian benih, benih dalam pengertian benih ya. Sperma ya, bukan. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kita masih berjuang supaya jadi kudus, supaya tinggal dalam Allah, supaya jadi kudus. Ini Allah yang tinggal di Maria. Karena itu 2 Makabe 2 ayat 8. Maria sebagai tabut perjanjian. Baca dari ayat 5 lah. 2 Makabe 2 ayat 5. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian dan mesbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Febri, supaya tempat itu disucikan secara Istimewa.